itu, karena mereka telah mempersiapkan hal itu dari sebelum-sebelumnya. Pesta ini rencananya akan diselenggarakan dengan sangat meriah, namun ada indikasi bahwa cerita tidak berjalan semulus itu, karena akan ada hal tidak terduga yang terjadi di tempat itu. Tapi sebelum kejadian tak terduga tersebut diperlihatkan, cerita berpindah ke hal lain terlebih dahulu. Cerita menyoroti keadaan di dunia bawah Elbaf, lokasi tempat Loki sedang ditahan. Di sana ada para anak buah Loki yang sedang membicarakan soal Luffy. Seperti yang kita tahu, kedatangan Luffy beberapa waktu yang lalu sukses membuat semua orang terkejut. Mereka juga mempertanyakan apa sebenarnya hubungan si topi jerami itu dengan Shanks, sebab mereka telah melihat Luffy langsung marah ketika Loki mengejek Shanks sebagai seorang pengecut. Ketika mereka menyinggung soal Shanks, cerita pun menampilkan kilas balik beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada hari kedatangan Shanks ke Elba. Saat dia datang ke negeri para raksasa itu, ternyata dia juga sempat pergi ke tempat di mana Loki ditahan. Loki terkejut ketika mengetahui kedatangan Shanks ke sana, dan dia bertanya apakah si rambut merah itu datang ke sana untuk menghabisi dirinya. Walaupun mata Loki tertutup perban sehingga dia tidak bisa melihat, tapi dia tahu yang datang itu adalah Shanks, karena Shanks memang memancarkan Hoshoku Haki yang kuat ketika berjalan ke sana. Tapi sambil tertawa santai, Shanks bilang tujuan kedatangannya bukan untuk itu. Shanks hanya ingin mengecek keadaan dari Loki. Apakah ikatan rantai Loki masih dipasang dengan baik atau tidak? Loki yang mendengar itu pun langsung menjadi kesal, karena dia merasa seolah sang Yonko tersebut sedang mengejeknya. Loki juga sudah dari lama memang menyimpan dendam kepada Shanks, karena 6 tahun lalu Shanks adalah orang yang menghentikan amukan Loki, sehingga Loki berhasil dirantai oleh para raksasa Elba. Loki yang kesal dengan kedatangan Shanks pun mencoba untuk mengejek dan memprovokasinya, tapi Shanks sama sekali tidak terpengaruh dan pergi meninggalkan tempat Loki. Seperti yang kita tahu, Shanks memang orang yang sangat santai, jadi hanya dengan kata-kata saja tidak akan bisa memprovokasinya. Para anak buah Loki di sana pun mencoba untuk menghalangi Shanks, tapi Shanks langsung meningkatkan tingkat Hoshoku Hakinya menjadi lebih kuat lagi, dan itu membuat semua anak buah Loki itu tumbang dengan mudah. Tak heran beberapa waktu yang lalu mereka mengaku pernah dibuat pingsan oleh Hoshoku Haki si rambut merah itu. Kilas balik ini juga memperlihatkan momen saat Shanks sedang berada di bar sebelum pertarungannya melawan bajak laut Kid. Saat itu, Shanks bilang kepada para raksasa bahwa dia telah mendengar kabar ada seseorang yang merepotkan di Pulau Elbaf, sehingga para raksasa harus berhati-hati. Orang merepotkan yang Shanks maksud merujuk kepada siluet misterius yang kita lihat pada bagian akhir 2 chapter lalu. Sosok itu adalah orang yang sedang berjalan di hutan Elbaf. Dia merupakan karakter penting yang bahkan menarik perhatian Shanks. Sebenarnya Shanks ingin menemui sosok misterius itu, namun kebetulan pada saat itu sosok misterius yang dimaksud oleh Shanks sedang tidak berada di sana. Shanks juga berkata bahwa dia sebenarnya ingin pergi ke dunia matahari di tengah pohon Adam dan sekalian pergi ke dunia surga di atas pohon Adam, karena dia ingin bertemu dengan teman-teman raksasa lain di sana. Namun berhubung Shanks sedang sibuk, maka dia tidak bisa berlama-lama di Pulau Elba. Setelah itu, cerita berpindah ke bagian paling tinggi di pohon Adam atau yang biasa disebut sebagai dunia surga. Istana kerajaan Warland pun mulai disorot. Di sana tampak Raja Elbaf telah mendengar kabar kedatangan bajak laut Akagami. Entah mengapa, sang raja tampak tidak senang mendengar kabar itu, tapi tentu dia tidak terang-terangan mengatakan ketidaksukaannya, sebab dia tahu bahwa Shanks sangat dihormati oleh para raksasa di sana. Raja Elbaf yang baru ini berbeda dengan Raja Elbaf yang lama. Raja Elbaf yang lama sangat berhubungan baik dengan Shanks, bahkan kepada semua manusia pun dia selalu bersikap baik dan ramah. Sedangkan Raja Elbaf yang baru ini memiliki sifat yang kejam dan licik. Bahkan dia terlihat cukup munafik dengan membicarakan sesuatu yang buruk tentang Shanks. Tapi jika di depan para raksasa yang lain, dia seolah sangat menghormati si rambut merah itu. Ada indikasi bahwa orang yang menghasut Loki untuk membunuh Raja Elbaf yang lama yang merupakan ayahnya sendiri adalah Raja Elbaf yang baru ini. Loki hanya dijadikan pion atau tumbal untuk merebut kekuasaan kerajaan Elba. Raja Elbaf yang baru bahkan memiliki aura yang lebih mengerikan dibanding Loki, yang mengindikasikan dia juga akan menjadi salah satu villain utama dalam arc Elbaf ini. Setelah Shanks meninggalkan negeri para raksasa itu usai mengalahkan Ki dengan mudah di pantai Pulau Elbaf, ternyata di dunia bawah, Loki sedang meronta-ronta. Dengan seluruh tenaga yang dia miliki, dia hampir saja berhasil melepaskan diri, sehingga dibutuhkan banyak sekali prajurit raksasa untuk menahannya kembali. Inilah yang dibahas oleh salah satu kru bajak laut Jane Warrior beberapa chapter yang lalu. Saat itu dia bilang Hajrudin dan kawan-kawan sebenarnya ingin ikut menjemput bajak laut topi jerami di Pulau Egghead, tapi mereka tidak bisa karena mereka harus saling membantu dengan para raksasa lain untuk menahan Loki yang hampir lepas. Berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Di suatu tempat di lautan diperlihatkan terdapat suatu kapal yang sedang berlayar. Di dalam kapal itu ada Bartolomeo yang baru sadarkan diri. Di samping Bartolomeo ada Gambia, tapi dia masih belum sadarkan diri. Bartolomeo pun merasa tubuhnya masih sakit dan belum bisa bergerak dengan baik. Dia lalu bertanya-tanya di mana dirinya sekarang ini dan di mana para kru lainnya berada. Tak lama berselang datang seorang karakter misterius yang memasuki ruangan tempat Bartolomeo dan Gambia beristirahat. Karakter itu meminta Bartolomeo untuk tenang. Dia pun
pun menceritakan bahwa dia tidak tahu di mana krunya yang lain, karena dia hanya menemukan Bartolomeo dan Gambia saja yang sedang terombang-ambing di lautan. Kilas balik singkat pun ditampilkan. Jadi saat waktu itu Yasop menghancurkan kapal Bartok Club, ternyata Bartolomeo sempat memasang barir untuk melindungi diri dan beberapa orang di sekitarnya. Tapi karena terguncang akibat ledakan di kapal, Bartolomeo tidak bisa terus menyilangkan jarinya untuk membentuk barir, sehingga dia pun terhempas bersama dengan para krunya yang lain. Gambia yang masih sadar pada saat itu membawa Bartolomeo berenang menjauh. Itulah mengapa mereka bisa selamat dan ditemukan oleh orang misterius itu. Setelah kilas balik berakhir, Bartolomeo bertanya apa alasan dari orang itu menolong mereka berdua. Dia pun menjawab itu karena dia tahu siapa itu Bartolomeo. Dia tahu bahwa Bartolomeo adalah kapten divisi kedua dalam armada besar bajak laut topi jerami. Dia menolong mereka sebab dia berpikir Bartolomeo bisa menjadi penghubung untuk bertemu dengan Luffy. Masih belum jelas apa tujuan dan motifnya untuk bertemu dengan Luffy, tapi yang jelas karakter misterius ini memiliki rencana tertentu. Semakin kesini, nama Yonko Luffy memang semakin melambung tinggi, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang mengagumi Luffy dan ingin bergabung dengan aliansinya. Setelah itu, cerita beralih ke markas besar Angkatan Laut. Di sana berita tentang berbagai kekacauan terus berdatangan. Kali ini datang kabar tentang kekacauan-kekacauan yang melanda bekas wilayah kekuasaan Big Mom dan Kaido. Jadi ternyata selain Totland dan Wano Kuni, Big Mom dan Kaido masih memiliki banyak wilayah kekuasaan lain. Berhubung sekarang mereka berdua sudah tumbang, maka wilayah-wilayah kekuasaan mereka pun menjadi perebutan dan mengalami kekacauan besar. Untuk bekas wilayah-wilayah Big Mom, anak-anaknya telah bergerak melindungi wilayah-wilayah tersebut. Para sisa bajak laut Big Mom yang dipimpin oleh Katakuri masih cukup kuat sehingga mereka tidak ingin melepaskan wilayah-wilayah kekuasaan begitu saja. Sedangkan untuk bekas wilayah-wilayah Kaido selain Wano Kuni, telah terjadi kekacauan parah karena tidak ada siapapun yang mempertahankannya, sebab bajak laut Kaido benar-benar sudah hancur. King dan Queen juga diketahui sudah ditangkap oleh Angkatan Laut, karena mereka berdua telah dikalahkan oleh Admiral Ryokugyu. Para marinir juga mendapat kabar bahwa dalam perebutan berbagai wilayah ini, ada indikasi keterlibatan dari kelompok-kelompok besar yang lain. Akainu pun memukul meja dengan penuh amarah, karena dia sangat kesal dengan berbagai kekacauan yang terus terjadi. Seperti yang kita tahu, dalam beberapa waktu belakangan ini, memang keadaan dunia telah menjadi semakin kacau dan tidak terkendali. Selain kekacauan akibat perebutan bekas wilayah Kaido dan Big Mom, telah terjadi berbagai kekacauan lain juga. Sang Fleet Admiral itu pun berkata bahwa para kriminalis di luar sana semakin besar kepala dan merasa bisa bertindak sesuka hati. Jadi sudah waktunya bagi Angkatan Laut mengambil langkah besar untuk memberi mereka pelajaran. Jadi Akainu akan segera mengambil tindakan serius untuk menangani semua kekacauan yang terjadi saat ini. Dia akan menugaskan semua marinir terbaik yang Angkatan Laut miliki untuk pergi ke berbagai tempat dan menyelesaikan berbagai misi. Akainu paham situasi saat ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, karena nanti akan semakin besar dan tidak diperlihatkan bajak laut topi jerami dengan antusias mengikuti Sal menuju ke perpustakaan. Mereka juga sedang bersama dengan Gear, karena sang raksasa wanita itu sejak awal memang mengantar mereka untuk bertemu dengan Sal. Di dalam perpustakaan, Gear menunggu dengan sabar, karena dia paham bahwa Sal pasti ingin membicarakan banyak hal dengan Robin dan bajak laut topi jerami yang lain. Namun tiba-tiba, Gear menerima panggilan Denen Mushi dari Hajrudin. Gear pun bertanya, ada masalah apa? Lalu dengan tergesa-gesa, Hajrudin menjawab bahwa telah terjadi kekacauan di desa tempat mereka akan mengadakan pesta. Gear cukup kaget mendengar kabar ini, karena dari cara bicara Hajrudin, jelas kekacauan yang terjadi adalah sesuatu yang sangat serius. Inilah yang disinggung di awal pembahasan tadi, yang mana akan ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi di Pulau Elba. Ternyata kekacauan itu terjadi akibat ulah dari sosok misterius yang dalam 2 chapter lalu sedang berjalan di hutan Elba. Sosok misterius tersebut memiliki ukuran tubuh manusia normal, yang mana berarti dia bukanlah penduduk asli Elba. Para raksasa di desa tersebut tumbang dan tidak berkutik di hadapannya. Sosok misterius itu pun tersenyum dan berkata, bawalah bajak laut topi jerami ke hadapannya saat ini, karena dia tahu bahwa mereka sudah berada di suatu tempat di Pulau Elba. Gear yang mendengar itu dari Denden Mushi pun bilang kepada Sal dan bajak laut